Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 161 tentang rangkaian ayat Al-Baqarah yang membicarakan tentang awal-awal penciptaan Adam dan seterusnya itu. Kemudian di sini Allah Ta'ala berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih." Kemudian Adam menerima dari Rabb-nya kalimat-kalimat. Kemudian Allah menerima taubat dia. Ini ma'ruf di dalam pembahasan balaghah, yaitu apa? Adanya irsal, yaitu perlompatan. Yaitu Allah memberikan taufik kepada Adam atau mengajari Adam kalimat taubat. Kemudian Adam mengucapkan kalimat itu, yaitu yang ditafsirkan di dalam surat Al-A'raf, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Kemudian apa? Allah menerima taubat dia. Jadi bukan begitu mendapatkan kalimat langsung diberi taubat, tetapi mengucapkan kalimat taubat, bertaubat lebih dahulu, mengucapkan permohonan pengampunan dan sebagainya. Dan itulah tafsir yang benar. Quran ditafsirkan dengan Quran, tidak seperti tafsir yang menggunakan hadis dhaif, yaitu apa? Dengan jahnya Muhammad. Nabi Adam mohon pengampunan kepada Allah dengan tawasul dengan jahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad, ampunilah saya. Allah bertanya, dari mana engkau tahu? Padahal dia adalah belum ada sekarang. Saya lihat, ya Allah, di arsy-Mu tertulis itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti saya tawasul dengan nama itu. Ini hadis buatan-buatan orang yang memang ingin apa? Berbuat syirik, tawasul dengan makhluk. Padahal jelas dalam Quran sudah sangat dijelaskan. Kalimat itu adalah yang Rabbana dzalamna itu. Thayyib, innahu huwat tawwabur rahim. Ini setelah pemberitaan Allah Ta'ala menutupnya dengan inna, menunjukkan apa? Ini sebagai taklil, alasan dari Allah menerima taubat Nabi Adam dan juga memberikan taufik untuk bertaubat, mengajarkan kalimat taubat apa? Karena memang Allah Ta'ala itu at-tawwab, yaitu maha memberikan taufik untuk bertaubat dan maha menerima taubat, juga menyukai taubat para hambanya. Ini semua makna yang sesuai masuk di situ, masuk dalam sigat mubalaghah at-tawwab. Ar-Rahim, maha penuh belas kasihan, menyayangi makhluk yang dia kehendaki. Menunjukkan Nabi Adam memang termasuk makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan rahmat. Baik. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan juga Ibrahim. Adam dan Nuh dan juga keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta. Jadi Nabi Adam termasuk yang Allah Ta'ala pilih. Dan ini bagian dari rahmat Allah Ta'ala, rahmat khusus untuk makhluk yang dia kehendaki. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, summa jtabahu rabbuhu fahada. Kemudian Allah memilih Adam dan kemudian memberinya hidayah. Memang Nabi Adam terpilih. Dan ini semua bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Dan rahmat memang bertingkat-tingkat, beraneka ragam. Karena iradah yang sangat khusus ini menunjukkan adanya rahmat. Tidak seperti ucapan Asy'ariyah, tak boleh Allah punya sifat rahmat. Enggak ada kan sifat rahmat untuk Asy'ariyah? Enggak ada dalam 7 ataupun 20 itu. Ini aneh. Padahal ini sangat masuk akal kata Syekhul Islam. Kenapa mereka tatkala 7 ayat ditetapkan dengan alasan akal, sementara Ar-Rahmah itu sangat sesuai dengan akal. Tapi ternyata mereka tidak menetapkan itu. Ini aneh sekali. Asy'ariyah ini tak ada proses tajwid. Tambah lagi kan. Entah. Masalahnya adalah sudah apa? Sudah menutup pintu. Apalagi ma'ruf ucapan Asy'ariyah dan Sufiyah yang mana rata-rata mereka adalah muqallidul madhab. Mereka mengatakan tidak ada ijtihad setelah 4 imam. Ma'ruf ucapan mereka dalam kitab-kitab itu. Pintu ijtihad telah tertutup setelah wafatnya imam. Itu pun cuma teori. Prakteknya apa? Al-Ghazali boleh melakukan ijtihad, dikatakan beliau mujtahid. Demikian pula yang lain-lain setelah Imam Syafi'i dikatakan ini mujtahid dan sebagainya. Sampai apa? Mereka mengikuti pendapat Ghazali atau pendapat yang setelahnya demi apa? Menyelisihi, sampai rela menyelisihi Syafi'i. Padahal katanya ijtihad sudah tertutup. Ini teori aja. Baik. Ini memang anehnya mereka. Makanya saking bekunya mereka tak ada tajdid. Asy'ari melakukan tajdid sendiri, taubat dari ajaran yang pertama tak diterima oleh mereka. Dianggap ini dusta. Padahal ini sudah ditetapkan kan, kitab Ibanah itu yang menetapkan siapa? Imam Baihaqi, imam besar mereka sendiri. Tetap enggak diterima.
Tapi kalau Baihaqi menakwil, mereka akan mengatakan, oh Baihaqi menakwil dalam i'tiqad, juga dalam asma wa sifat ini. Kata Imam Baihaqi begini, Baihaqi menetapkan ibanah pun kalian tak percaya. Tahu-tahu sekarang Al-Baihaqi menakwil menyelisihi Nabi dan sahabat, kalian percaya. Ini memang apa? Teori dan prakteknya kacau. Orang-orang Asy'ariyah. Kemudian dikatakan, Allah Ta'ala berfirman, Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan, turunlah kalian semuanya dari situ. Dari apa? Dari surga. Baik. Jami'an ini siapa? Apakah Adam dan Hawa? Ataukah ternyata memang iblis juga masuk? Ada kemungkinan iblis juga masuk di situ. Jadi pengusirannya itu 2 kali. Yaitu apa? Diperbaharui lagi. Tadi sudah diusir, ini diusir lagi. Itu kalau iblisnya ketika itu memang belum sampai keluar. Kalau sudah keluar, nah ini membabi tauhid aja boleh jadi. Atau masuk dalam pendapat jumhur, ini hanya Adam dan Hawa. Wawul jamaahnya ini adalah apa? Aqalul jama' isnan. Boleh jadi. Karena apa? Boleh jadi ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Qalah bita minha. Ihbita menggunakan apa? Alif tasniyah menunjukkan 2. Semuanya mungkin. Adapun orang-orang yang mengikuti pendapat pertama dalam artian yang dibahas kemarin itu, bahwasanya surganya Adam itu bukan di langit tapi surga di bumi. Ihbita atau ihbitu kata mereka tidak selalu turun dari atas ke bawah, tetapi sekedar berpindah. Alasannya apa? Yaitu ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel tatkala Bani Israel mengatakan lan nasbira ala ta'ami wahid itu. Kami tidak sabar dengan satu makanan satu jenis saja, tapi berdoalah pada Rabbmu untuk menumbuhkan ini. Kemudian Nabi Musa mengatakan apa? Ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum. Yaitu pergilah kalian ke suatu kota karena sesungguhnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Jadi ihbitu tidak selalu turun dari atas ke bawah kata mereka. Memang ini khilafnya besar. Bukan calang-calang, ini adalah di antara Ahlus Sunnah sendiri ada khilaf dalam masalah ini, dan ini tidak menyebabkan orangnya jadi mubtadi, sekedar surganya Adam yang di mana. Walaupun pendapat kedua tetap lebih kuat dengan dalil-dalil yang lain. Bahasanya surganya Adam adalah surga yang di langit itu. Fa imma, ini asalnya adalah yaitu in syartiyah, ma-nya adalah sebagai taukid. Baik. Fa iyatiyannakum asalnya gitu. Jadi imma bukan imma tafsiliyah, tetapi maksudnya adalah in syartiyah di sini dengan ma taukid. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kemudian apabila benar-benar telah datang kepada kalian petunjuk dariku, minninya didahulukan sebagai apa? Sebagai hasar, hidayah memang hanya dari Allah. Qul innal huda hudallah. Katakanlah petunjuk yang sebenar adalah petunjuk Allah. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar. Jadi memang petunjuk itu hanyalah dari Allah, bukan dari yang lain-lain. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa mau mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan tertimpa ketakutan dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Ini jaminan. Barang siapa ikut hidayah Allah, maka dia akan selamat dari ketakutan. Dan telah dijelaskan oleh para mufassirin, nafi di dalam Quran ini, nafi yang polanya seperti ini memiliki mafhum mukhalafah, yaitu apa? Kalau mereka tidak tertimpa ketakutan, mereka berarti berada di dalam kamalul aman, kesempurnaan keamanan yang sempurna. Baik. Walahum yahzanun berarti apa? Mereka fi balagha ghayatis surur, di puncak kegembiraan. Mungkin di dunia, ya namanya di dunia penuh dengan kesulitan, tapi di akhiratnya, di alam kuburnya mereka akan penuh dengan keamanan dan kegembiraan sesuai dengan kadar ketaatan kepada hidayah. Baik. Al-mutlaq bil mutlaq wal hissah bil hissah. Kalau ikut hidayahnya secara mutlak, maka keamanan dan kegembiraannya juga mutlak. Tapi kalau mengikuti sebagian, maka hasilnya juga akan sebagian. Baik, balasan sesuai dengan jenis amalan. Baik. Makanya hidayah memang hasilnya akan mendatangkan keamanan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak umat manusia kepada negeri keselamatan. Yang ikut dia memang akan selamat. Yang tidak ikut ya akan masuk ke neraka penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesedihan dan seterusnya itu. Walladzina kafaru. Nah, ini telah kita lewati dalam pembahasan ulumil Quran, dalam pembahasan balaghah.
Ini mimbab apa itu? Al-isdiwat, pasangan. Setelah menyebutkan targhib, menyebutkan tarhib. Untuk orang yang ikut hidayah sebagai orang mukmin, dia mendapatkan ini. Tapi untuk orang yang kafir, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, datang hidayah malah didustakan, malah mendustakan, maka mereka itu adalah para penghuni neraka. Halnya berikutnya, jumlah ismiyah, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tayyib, ini mubalaghah di dalam mubalaghah. Kita tahu apa? Jumlah ismiyah ini menunjukkan mubalaghah, menunjukkan apa? Penguatan, ya taukid. Sementara di dalamnya khalidun, ini juga dengan isim fa'il, dan itu juga pola mubalaghah, yaitu sangat kekal. Pasti kekekalannya, tidak perlu diragukan. Jadi ini adalah kabar yang sangat menakutkan untuk orang yang memahami balaghah. Allahul musta'an. Wa qala ta'ala, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ini bantahan terhadap Asy'ariyah, terhadap orang-orang apa? Nasara dan sebagainya. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam, yaitu makhluk. Buktinya apa? Allah menceritakan tentang Adam yang lebih hebat lagi. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam dari tanah. Ini lebih hebat daripada Isa. Yaitu apa? Ini jenisnya sudah lain. Manusia dengan tanah kan lain. Kalau Isa paling tak masih ada istilahnya apa itu? Air mani ibunya melalui perut ibu. Ini sama sekali langsung dari tanah. Sangat lain. Tapi Allah mampu menciptakan itu dan Adam dikatakan makhluk. Maka bagaimana Isa yang seperti itu tidak dikatakan makhluk? Padahal Adam lebih hebat lagi itu. Ini makhluk. Walaupun tidak, yaitu apa? Tidak seperti dohir yang dipahami orang, yaitu khalaqahu min turab, berarti Isa seperti Adam dicipta dari tanah. Tentunya bukan itu maksudnya. Tapi sama-sama makhluk. Hanya saja Allah kemudian berpindah pada penjelasan tentang Adam. Lebih dahsyat lagi penciptaan Adam itu. Tanpa ada ayah, tanpa ibu. Isa paling tak masih ada ibu. Masih ada jelas unsur kemanusiaan. Ini Adam tanpa unsur kemanusiaan sama sekali. Tetap dikatakan makhluk. Tidak dikatakan sebagai anak Tuhan. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengucapkan untuknya kun fayakun. Ini tambahan informasi bahwasanya walaupun Adam itu memiliki nilai khusus dari sisi apa? Dia diciptakan oleh Allah dengan tangannya, dengan tangan Allah, tapi juga tidak lepas dari kalimat kun. Adapun Isa dan makhluk yang lain semuanya adalah dengan kalimat kun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Taib, takwa ini bagian dari ibadah, ma'ruf. Takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini adalah ibadah karena isi ibadah yaitu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Berarti yang layak diibadahi memang Rabbul Alamin. Makanya tauhid uluhiyah itu adalah sebagai apa? Sebagai kandungan dari tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah itu memberikan konsekuensi pada tauhid uluhiyah. Yang layak ditakuti, yang layak diibadahi adalah Rabb. Yang lain tidak layak. Nafsin wahidah yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah menciptakan dari satu jiwa tadi istrinya. Ini juga keajaiban, memang khusus. Bahwasanya Hawa dicipta dalam keadaan tidak memiliki ibu, hanya memiliki ayah istilahnya. Tapi tidak dikatakan Hawa itu adalah apa? Anaknya Adam, tapi istrinya. Baik. Ini juga apa? Bantahan kepada orang-orang Nasara seandainya mereka memahami. Jangan dikatakan kurang dari satu syarat berarti dia anak Tuhan. Ini Hawa kurang satu syarat, tidak ada apa? Tidak ada ibu, tapi nggak dikatakan dia anak Tuhan. Atau bahkan apa? Tidak dikatakan dia itu anak Adam. Tetap dia adalah istrinya Adam. Dan Adam kehilangan dua syarat sekaligus, tidak dikatakan dia anak Tuhan. Tapi semuanya adalah makhluknya Allah. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah menebarkan dari mereka berdua lelaki yang banyak dan perempuan yang banyak. Ini ma'ruf. Dulu anak sebelum belajar ke Yaman, memang anak bingung. Rijalan katsiran wa nisaa. Lelaki banyak, wanita enggak banyak kah? Bukankah wanita lebih banyak? Tapi setelah belajar nahwu, belajar balaghah baru paham bahwasanya wawu ataf ini menunjukkan hukumnya sama. Rijalan katsiran wa nisaan katsiran. Tapi boleh katsiran, boleh katsirah. Tak masalah. Lafaz wazan fa'il itu boleh mudzakkar, boleh muannas.
Demikian pula yang kemarin tuh, fasholli lirabbika wanhar. Apakah sholat untuk Allah semata sedangkan menyembelih tidak? Sama, yaitu wanhar lirabbik, sama. Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Bukan maksudnya hanya laki-laki yang berzikir banyak, wanita juga banyak berzikir mestinya. Jadi ini sama, wawu ataf mewajibkan hukumnya itu sama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Allahul musta'an. Ini diulang lagi masalah takwa, diulang awal dan akhir, menunjukkan pentingnya masalah takwa. Mungkin orang tahu teori banyak, tapi kalau tidak punya ketakwaan, teori dilanggar sesuka hatinya. Sampai ada itu kan sindiran, undang-undang memang untuk dilanggar. Alhamdulillah. Karena apa? Tidak didasari dengan ketakwaan. Allahul musta'an. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang mana kalian saling meminta dengan namanya. Ada beberapa penafsiran, sebagaimana dalam tafsir surat An-Nisa. Boleh jadi maksudnya adalah saling meminta dengan sesama manusia. Terkadang karena sangat perlu, as'aluka billah, sampai orang mengatakan itu di dalam kebiasaan orang Arab. Saya minta kepadamu dengan nama Allah. Nah, kalau engkau menguatkan permintaan dengan nama Allah, maka bertakwalah pada Allah. Jangan menjadikan nama Allah itu sebagai barang perniagaan yang disia-siakan, dikit-dikit wallahi atau billahi, tapi prakteknya tidak seberapa dan sebagainya. Tafsir yang kedua, baknya ini adalah sebagai perantara, yaitu minta kepada Allah. Meminta dengan nama-nama Allah, yaitu memintanya kepada Allah, tapi tawassul dengan perantaraan zat Allah barangkali, atau dengan asma Allah, atau dengan sifat-sifat Allah. Dan semuanya mungkin. Wal arham, dia mansub, wal arhama. Bagaimana ini? Sebagian ulama mengatakan ini dalam pembahasan balaghah yaitu hadzf, ada penghapusan, yaitu apa? Silul arham, yaitu sambunglah kekerabatan. Baik. Yang lain mengatakan yang lain, tapi enggak masalah, intinya sama, yaitu muliakanlah sanak kerabat, jagalah sanak kerabat, intinya sama, yaitu masalah muwasalah, silul arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ditutup dengan masalah asma wa sifat yang menguatkan ketakwaan, karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Ma'ruf bahwasanya kana di sini adalah lil istimrar, yaitu senantiasa mengawasi kalian, bukan liling kita fil mudhi, bukan hanya untuk yaitu di masa lalu Allah mengawasi, sekarang tidak, bukan demikian. Ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.